warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sri Mariati Habiahan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 091276 Semangat Baris, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Berikut adalah fasilitator dan pengajar praktik yang membimbing saya selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan memaparkan beberapa kesimpulan dan refleksi pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Nah, yang lebih mirisnya itu saya hanya melihat nilai siswa dari aspek kognitifnya saja. Misalkan seperti dari nilai ulangan harian ataupun nilai evaluasi. Bila murid sudah mendapatkan nilai mencapai HKM, saya menganggap bahwa pembelajaran itu sudah berhasil. Selain dari itu, saya juga menganggap bahwa murid itu hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya saya tidak mempedulikan apakah murid itu sudah benar-benar paham atau belum, karena yang terpenting bagi saya yaitu pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran saya dan sesuai dengan target yang harus saya capai selama 1 semester. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi saja. Sehingga saya sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi yang sudah saya buat. Dalam pikiran saya, dengan sistem menghafal, mereka dapat melaksanakan atau menjawab soal-soal evaluasi yang telah saya berikan. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan ternyata selama itu tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai karakteristik murid dengan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi.
Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada peserta didik. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian pemaparan video saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.